Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resensi buku Bimbingan Konseling Qur'ani Jilid 1 dalam rangka tugas bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Muhammad Thoyib. Baik, buku yang saya pilih untuk dijadikan resensi adalah buku yang berjudul Bimbingan Konseling Qur'ani Jilid 1 yang ditulis oleh Dr. Andes Abdul Hayat MPD dan diterbitkan oleh Pustaka Pesantren di Sewon Bantul, Yogyakarta. Tahun terbit 2007, cetakan ke-1. Buku ini tebalnya sebanyak 240 halaman ditambah 7 halaman untuk cover, pengantar, dan lain sebagainya. Sekilas tentang buku. Buku ini merupakan adopsi dari penelitian Bapak Abdul Hayat yang berjudul Telaah Ayat-Ayat Al-Quran yang relevan dengan konsep konseling. Buku Bimbingan Konseling Qur'ani ini ditulis sebagai alternatif dalam rangka pengembangan konseling Islami di dunia pendidikan Indonesia. Buku Bimbingan Konseling Islami ini merintis konsep konseling berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang beranjak dari konsep konseling konvensional yang sudah ada, meliputi konsep kunci, konsep terapeutik, dan aplikasi. Buku Bimbingan Konseling Islam terdiri dari 5 bab. Buku Bimbingan Konseling Qur'ani ini terdiri dari 5 bab, antara lain pendahuluan, konsep pokok konseling yang meliputi hakikat manusia, pribadi sehat, dan pribadi tidak sehat. Bab ketiga membahas tentang konsep konseling berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tentang hakikat manusia. Pembahasannya meliputi pengertian manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan religius. Bab keempat membahas tentang konsep konseling berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tentang pribadi sehat. Dan bab kelima membahas tentang konsep konseling berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tentang pribadi tidak sehat. Dan bab keenam itu penutupan, berisi ringkasan atau rangkuman terhadap isi buku. Kemudian salah satu hal yang menarik tentang buku ini yaitu saya mengambil satu bab yang menurut saya menarik tentang konsep pokok konseling hakikat manusia, pribadi sehat, dan pribadi tidak sehat. Hakikat manusia itu sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial. Pada dasarnya manusia memiliki kekuatan irasional, insting, dan motivasi yang tidak disadari, serta keinginan untuk bertuhan. Manusia itu tidak sempurna, memiliki potensi positif dan negatif. Prosesnya dinamis, berkembang, dan dapat mengubah diri melalui proyeknya. Yang kedua itu, manusia punya kemampuan menyadari diri sendiri. Semakin tebal kesadaran, maka semakin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan kebebasan. Manusia memiliki kebebasan menentukan pilihan sendiri dan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang sadar terhadap alasan dan tingkah laku serta tujuan yang mereka perjuangkan. Dan keempat, manusia merupakan agen positif yang bergantung pada pengaruh lingkungan serta prosedur dan produk dari lingkungannya. Lalu, hakikat manusia setelahnya yaitu pribadi sehat. Pribadi yang dikatakan sehat yaitu mampu mengatur diri dalam hubungannya dengan diri sendiri. Ciri-cirinya adalah terbebas dari kecemasan realita, neurotik, dan moral. Yang kedua, komposisi ide, ego, dan superego berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pribadi yang teraktualisasi, percaya pada diri sendiri, punya sumber evaluasi internal yang terus tumbuh secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu manusia yang dapat menerima kekurangan dan kelebihan dirinya. Yang kelima, pribadi yang tidak terbelenggu oleh ide yang tidak rasional. Dan terakhir, manusia itu mampu belajar dari pengalaman dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, tadi kan dilihat dari mengatur diri dalam hubungannya dengan diri sendiri. Yang kedua yaitu mampu mengatur diri dalam lingkungan, dalam hubungannya dengan orang lain. Ciri-cirinya yaitu mampu berkarya dan menyumbang serta memberi dan menerima.
Yang kedua, memandang diri sendiri dan orang lain baik. Yang ketiga, menjadikan kerja dan pikiran sebagai kontrol dalam hidupnya. Keempat, mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa harus mengorbankan orang lain. Dan yang terakhir, signifikan dan berharga bagi orang lain. Selanjutnya yang ketiga, mampu mengatur diri dalam hubungannya dengan lingkungan. Ciri-cirinya, yang pertama, mampu berinteraksi dengan lingkungannya secara baik, lalu mampu menciptakan dan mengolah lingkungannya menjadi baik, dan mampu menciptakan situasi lingkungan yang kondusif bagi kehidupan dan proses belajar. Selanjutnya yaitu pribadi yang tidak sehat. Pribadi yang tidak mampu mengatur diri dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Kebalikannya yang tadi. Yang pertama yaitu kategori tidak mampu mengatur diri dalam hubungannya dengan diri sendiri. Ciri-cirinya adalah ketidakserasian antara fungsi id, ego, dan superego, serta dikuasai oleh kecemasan. Yang kedua, kurang memiliki kesadaran diri atau self-awareness. Ketiga, tidak teraktualisasi dengan baik atau pribadi itu tertutup terhadap pengalaman, tidak percaya diri, dan sumber evaluasi eksternalnya tidak mendukung. Yang keempat, pribadi yang inkongruen atau tidak serasi antara konsepsi dan pengalaman orang tersebut. Yang kelima, terbelenggu oleh ide yang tidak rasional serta menolak dan meragukan kemampuan dirinya serta tidak bertanggung jawab. Yang kesembilan, kurangnya kesadaran diri. Lalu yang kedua, tidak mampu mengatur diri dalam hubungannya dengan orang lain. Ciri-cirinya, manusia itu memandang dirinya dan orang lain jelek, lalu tidak mampu menjadikan kerja dan pikiran sebagai kontrol dalam hidupnya, tidak memiliki identitas sukses, itu tidak mampu memberi dan menerima rasa cinta. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, egois, tidak mau menyumbang dan lebih suka menerima. Yang ketiga, kategori tidak mampu mengatur diri dalam hubungannya dengan lingkungan. Ciri-cirinya, tidak mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, tidak mampu membuat lingkungannya menjadi kondusif bagi kehidupan dan proses belajar. Dan yang terakhir, tidak mampu menciptakan dan mengolah lingkungannya menjadi lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Menurut saya, buku bimbingan konseling Qur'ani ini sangat berguna bagi para praktisi konseling religius dan mahasiswa Islam sebagai pengembangan wawasan konseling religius yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu dilengkapi dengan kutipan ayat-ayat Al-Quran sehingga memudahkan pembaca. Kemudian ringkasan pembahasannya itu terdapat di akhir bab, jadi dapat menyimpulkan, memudahkan pembaca dan dijelaskan secara mendetail. Kekurangannya, buku ini mengutip berbagai pengertian dari banyak tokoh, jadi membingungkan pembaca. Maka sebaiknya penulis menambahkan subbab-subbab pada setiap bagian secara terperinci agar tidak membingungkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi buku. Tentang bimbingan konseling, aplikasi bimbingan konseling dalam Islam atau dalam Al-Quran, yaitu menurut saya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir itu mungkin saja nanti ketika terjun di masyarakat akan menjadi konselor, seperti banyak masyarakat yang bertanya pada orang-orang tersebut sebagai santri mungkin ya tentang permasalahan agama dan lain sebagainya. Bahkan dalam bimbingan konseling Islami ini pada abad modern ini beberapa fakta menyebutkan bahwa orang-orang lebih tertarik untuk pergi ke para pemuka agama seperti kiai, para pastor atau yang gereja itu dan sebagainya, untuk bukan bertanya tentang masalah agama, tetapi untuk menceritakan masalah pribadinya dan meminta bantuan untuk ditunjukkan nasihat, doa-doa dan pemberian doa tersebut agar bisa keluar dari masalahnya.
seperti itu. Jadi urgensi bagi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir untuk mempelajari bimbingan konseling tersebut adalah agar mempersiapkan dirinya ketika terjun di masyarakat, karena bisa saja mungkin nantinya mahasiswa tersebut akan menjadi konselor bagi masyarakatnya, bagi keluarganya, dan lain sebagainya. Sekian hasil paparan dari saya mengenai resensi buku bimbingan konseling Qur'ani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.